pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sukacita dan pastinya tetap semangat ya. Ya, hari ini kita mau memuji Tuhan, beribadah kembali bersama Losofika. Sebelumnya, Losofika ajak kalian berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Ikuti Losofika berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, kami siap beribadah hari ini, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang Losofika ajak kalian berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan yang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, selanjutnya Losofika ajak kalian menyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom anak-anak, senang sekali bertemu kalian selagi hari ini. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Mari berdoa sama-sama Lause. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kami untuk belajar firman-Mu. Ajari anak-anak dan Lause untuk bisa konsentrasi selama pelajaran firman Tuhan. Kami serahkan seluruh firman ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian tahu enggak gambar apa di samping Lause? Biasanya benda ini ada di perempatan jalan raya. Ada 3 warnanya. Ayo, siapa bisa tebak benda apa? Ya, betul, lampu lalu lintas. Kira-kira apa ya gunanya lampu lalu lintas ditaruh di tengah-tengah perempatan jalan? Apakah untuk hiasan supaya cantik begitu?
Ada artinya anak-anak ya. Lampu merah punya arti. Siapa yang tahu? Ya, dilarang berjalan. Dilarang mengendarai mobil, berarti harus berhenti ya. Lantas kalau lampu yang warna kuning bagaimana? Lampu kuning artinya siap-siap. Kalau sedang berjalan ya siap-siap mau berhenti. Kalau belum berjalan siap-siap ini mau jalan nih ya. Kalau yang warna hijau apa artinya? Kalau yang warna hijau artinya pengendara mobil harus segera menjalankan mobilnya. Ayo bergerak, gerak ya. Nah, bagaimana seandainya pengendara tidak mematuhi peraturan yang ada? Siapa yang tahu apa akibatnya? Benar, mobil dengan mobil akan bertabrakan, ya. Atau nanti anak-anak bisa ditegur oleh polisi ya. Dan kemudian diberi surat apa? Surat tilang karena melanggar peraturan. Anak-anak, hukum dan peraturan itu gunanya bukan untuk membuat orang susah loh. Tapi membuat orang-orang menjadi tertib. Kalau hidup tertib, maka tercipta kedamaian dan ketentraman. Nah, langsung mau tanya. Kira-kira zaman dulu adakah bangsa Israel ya tidak taat pada peraturan Tuhan atau hukum Tuhan? Dan kemudian apa akibatnya? Ya, Lause kasih sedikit sejarah ya. Anak-anak bangsa Israel pernah loh tidak taat pada Tuhan. Sehingga Allah mengizinkan mereka dibuang ke Babel. Lama loh, 70 tahun. Tak, itu waktu yang tidak sebentar. Kenapa Tuhan izinkan? Karena rakyat Israel dan rajanya Raja Yoyakim tidak taat pada Tuhan. Maka ada bangsa Babel menyerang Israel dan kemudian mereka semua rakyat dan rajanya dibawa pergi ke pengasingan di Babel. Tapi apakah Tuhan membiarkan mereka? Ada saatnya Tuhan memberikan pengampunan pada mereka dan Tuhan mengizinkan seorang raja yang besar juga dari negeri lain yaitu Persia bisa mengalahkan kerajaan ini yaitu Nebukadnezar sehingga rakyat Israel akhirnya bebas dan diizinkan oleh rajanya, Raja Persia ya, Kores Agung pergi kembali ke tanahnya, ke tanah kelahirannya. Nah, anak-anak, hari ini Lause akan menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel mulai kembali taat kepada Tuhan ya pada masa Imam Esra. Yuk kita lihat ada di mana? Ada di Esra pasal 7 dan kitab Nehemia pasal 8 hingga pasal 10. Anak-anak, saat itu Imam Esra sangat gembira, sangat senang hatinya. Kenapa? Karena hari yang dinanti-nantikan bagi Esra dan seluruh bangsa Israel untuk meninggalkan Babel dan menuju tanah kelahirannya yang jauh di sana, ya, di Israel, di Yerusalem. Nah, saat itu Imam Esra mendapatkan surat dari raja. Apa bunyi suratnya? Ya, Lause akan bacakan bunyi suratnya buat kalian. Suratnya tidak pakai ini perangko ya, zaman dulu gak ada. Maka raja hanya memberikan sebuah gulungan kertas begitu dengan diberi stempel kerajaan. Ini bunyinya. Kepada yang terhormat Imam Esra, Raja Artasastra akan mengizinkan rakyat Israel pulang ke negaranya. Dan raja akan memberikan kebutuhan yang diperlukan selama perjalanan. Raja juga akan mengembalikan peralatan bait suci berupa emas dan perak yang dirampas oleh Nebukadnezar II saat menyerang Israel.
Raja juga akan mengirimkan gandum, anggur, minyak zaitun, dan garam. Raja memerintahkan Imam Ezra untuk mengajarkan tentang hukum Allah. Barang siapa yang tidak taat kepada hukum Allah, ia harus dihukum. Anak-anak, ketika Imam Ezra mendapatkan surat ini, hatinya sangat senang dan dia memuji Tuhan. Dia bersyukur karena dia tahu hanya Allah yang mampu melakukan semua ini. Hanya Allah yang mampu menolong bangsa Israel untuk kembali ke tanah kelahirannya. Anak-anak, segera Ezra mengajak para imam yang lain, penjaga pintu gerbang, pemimpin pujian, dan orang-orang yang memuji di bait Allah. Begitu juga hamba-hamba yang bekerja di bait Allah untuk pulang kembali ke Israel. Rakyat Israel bersama-sama dengan Ezra pulang. Perjalanan ini memakan waktu yang lama, anak-anak, karena dari Babel ke Israel itu jaraknya jauh. Ya, mereka menempuh waktu yang berbulan-bulan sehingga sampai di Yerusalem. Apa yang terjadi di Yerusalem? Ketika mereka sampai di Yerusalem, Imam Ezra mengajak semua rakyat Israel untuk mendengarkan hukum Tuhan dan membacakan firman Tuhan kepada semua orang. Ezra berdiri di atas panggung yang tinggi, rakyat duduk di bawah. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, hati mereka menjadi tersentuh dan mereka kemudian bersujud dan menyembah Allah. Dan ketika Ezra menjelaskan semua apa isi yang ada dalam hukum Allah, mereka menjadi sangat sedih karena mereka sadar bahwa selama ini nenek moyang mereka tidak taat kepada Allah. Dan mereka juga merasa berdosa karena mereka sudah meninggalkan Allah. Anak-anak, kemudian rakyat menangis dengan sedih. Mereka kemudian dihibur oleh Imam Ezra dan para imam yang lain. Ada di dalam Nehemia 8 ayat yang ke-10. Hari ini hari yang kudus, harinya Allah. Oleh sebab itu, jangan kamu bersedih. Kemudian setelah mereka berhari-hari belajar mengenai hukum Allah, kemudian mereka menjadi sadar dan mereka melakukan komitmen. Apakah komitmen itu? Mereka berjanji bahwa mereka tidak lagi meninggalkan Tuhan. Mereka akan taat menyembah Tuhan dan mereka akan setia kepada Tuhan. Imam Ezra menjadi senang karena rakyat Israel mau kembali balik kepada Tuhan. Dan bagaimana dengan Allah? Ya, Allah tentu pasti senang. Karena Allah yang diinginkan oleh Allah adalah bahwa bangsa Israel mau kembali kepadanya dan menyembah Dia karena Dia adalah Allah yang satu-satunya. Anak-anak, dari pelajaran ini kita belajar bahwa Allah adalah Allah yang penuh ampunan. Allah mengampuni rakyat Israel yang sudah tidak taat padanya. Allah juga mengampuni kita sebagai anak-anaknya. Bila kita sudah mulai tidak taat, ayo kita mulai kembali. Belajar untuk mengasihi Tuhan. Belajar untuk mendengarkan perintah Tuhan. Belajar Alkitab. Mendengarkan perintahnya. Dan melakukan semua perintahnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kamu berdamai dengan Allah, maka hatimu akan penuh dengan sukacita dan hidupmu penuh dengan pengampunan dari Tuhan. Anak-anak, sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita
belajar ya, menghafalkan satu ayat dari Mazmur pasal 33 ayat 4a. Sebab firman Tuhan itu benar. Sekali lagi, Mazmur 33 ayat 4a. Sebab firman Tuhan itu benar. Oleh sebab itu, anak-anak senantiasa belajar firman Tuhan dan melakukan perintahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Allah yang adil. Engkau juga Allah yang penuh pengampunan. Terima kasih Tuhan. Meskipun kami sudah banyak melakukan dosa, tapi Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan memberikan Tuhan Yesus kepada kami sebagai juru selamat kami dan menebus kami orang yang berdosa. Ajarilah kami selalu ingat akan perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita 1 minggu ini. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya, dan sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, Lose mengajak kalian untuk datang beribadah bersama-sama ke gereja. Ibadah dimulai pukul 9 pagi. Nah, kalian jangan lupa untuk share video ini ke teman, saudara, atau keluarga kalian yang belum beribadah hari ini. Oke, ibadah kita selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.